Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Di sini saya akan membahas masalah surat Najmi ayat 3 dan 4. Sebagaimana firman Allah yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu, kata Allah, tidak berkata menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Itulah yang diperkataan Nabi Muhammad. Tidak pernah keluar dari itu. Nah, bagaimana seandainya Nabi Muhammad keluar dari wahyu tersebut? Sebagaimana yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Haq ayat 44, 45, 46, 47. Yang bunyinya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akasna minhu bil yamin summa laqata'na minhu hulwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-adakan perkataan palsu mengenai kami, sesungguhnya kami akan memegang tangan kanan dan kemudian sungguh kami akan potong urat nadinya, maka tidak ada di antara kamu yang dapat menghalangi kehendak kami dan tidak ada yang dapat memberi dukungan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau seandainya Allah berandai-andai mengadakan perkataan selain dari perkataan kami, maka ia dipotong urat nadinya. Itu merupakan suatu penyiksaan yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul tersebut. Kenapa? Seandainya Rasul sendiri berbuat, tapi Rasul tidak pernah berbuat. Seandainya Allah berandai-andai dengan Rasul begitu. Apa maksudnya? Ini kalau kita perhatikan Allah berandai-andai kepada Rasul, Rasul sendiri pun kalau seandainya berbuat akan dihukum oleh Allah. Apalagi kita sama sekali yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Lebih lagi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul sendiri kekasihnya akan diazab seandainya melakukan perbuatan yang bukan wahyu, dikatakan wahyu. Nah, itu mengada-adakan, itu namanya perkataan palsu, tidak dibenar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beda, kadang-kadang banyak pendapat syanu, bahkan pendapat itu tak laku di sisi Allah. Tapi kita berani. Sedang Nabi Muhammad saja tidak boleh. Maksudnya apa itu? Ini merupakan suatu pandangan bagi umat Nabi Muhammad. Ya, sedangkan Rasul saja tak boleh, apalagi aku. Nah, begitu punya cara mentadaburkan. Sedangkan Rasul saja tak boleh mengada-adakan nama Allah. Apakah aku banyak itu mendapat syanu. Kadang-kadang mabuk kita dengan pendapat orang. Sedangkan Allah tidak menerima pendapat yang lain. Kenapa Allah tidak pernah mengundang atau mengajak manusia meeting untuk menyelesaikan suatu perkara? Tidak pernah. Makanya Allah tidak boleh campur tangan manusia sedikit pun. Tidak ada campur tangan manusia sedikit. Usulan pun tak boleh. Sedangkan yang namanya malaikat bikin usulan saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya kau membuat manusia, mencipta manusia di bumi ini, pasti dia mengadakan pertumpahan darah. Kalau menurut kita katanya benar perkataanmu, kata Allah tidak. Allah katakan aku lebih tahu daripada engkau. Jadi tak boleh. Kalau Allah menetapkan suatu itu, tidak boleh ada campur tangan siapapun. Jadi Rasulullah begitu.
tidak akan pernah berkata melainkan wahyu yang diwahyukan Allah. Seandainya dia adakan bukan wahyu dikatakan wahyu menurut hawa nafsu, menurut pendapat dia, maka dia akan dipotong urat nadinya, dipegang tangan kanan, dipotong urat nadinya. Satu pun manusia tidak dapat menghalang kehendak kami, kata Allah. Dan tidak ada satu pun yang bisa mendukung. Di sini saya kesimpulan kepada kita semua, berhati-hatilah kita. Jangan banyak menggunakan pendapat lah. Cobalah mengikut Nabi Muhammad, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Kita harus umat Muhammad harus begitu. Tidak boleh ngomong melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Jadi kita tidak boleh keluar daripada Al-Quran. Ya. Jadi kadang-kadang saya perhatikanlah serung balik. Banyak jangankan hawa nafsu disampaikan, lawak lagi, terbahak-bahak lagi. A'udzubillah min zalik. Jangan terjadi lagi lah kalau seperti itu. Cobalah kita berpikir, cobalah kita hayati bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ayat Allah. Satu pun tidak pernah ditambah atau dikurangi ayat Allah. Semuanya ayat Allah. Jadi kata Allah mengatakan, diabadikan Allah dalam surat Najmi, wa ma yantiku anil hawa, kata dia, in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pernah berkata menurut hawa nafsunya, melainkan semuanya wahyu yang diwahyukan Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.